Hai adik-adik, Ketemu lagi dengan DNA Kids. Yuk adik-adik, sudah tidak sabar lagi nih ya Kak Susan. Iya Kak Durman. Karena adik-adik mau memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik, kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Shalom Yuna, kamu datang sama papa mama tadi ya? Shalom Kak Durman. Iya Kak, tapi papa mama katanya mau ke atas dulu beli kue. Mereka janji untuk membelikan aku kue. Wah, Yuna pasti senang sekali dan mengharapkan kue yang enak. Hehe, iya Kak. Semoga kue kesukaanku. Kak Susan belum datang ya? Iya betul Yuna, tapi Kak Durman berharap Kak Susan tetap datang. Karena kenapa Yuna? Kemarin dia sudah janji kalau dia mau datang. Nah, sebelum nanti kita mau mendengarkan firman Tuhan nih Yuna dan adik-adik di rumah dan Kak Susan datang, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat berkat-Mu yang sungguh luar biasa. Dan hari ini Tuhan, kami mau buka hati untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu ada di dalam kehidupan kami, di dalam setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Berkati setiap pujian kami, berkati setiap lagu-lagu yang kami naikkan Tuhan. Biarlah setiap tarian kami Tuhan, kami persembahkan kepada tangan Tuhan. Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu hadir di dalam setiap ibadah kami. Dan berkati juga buat hari ini Kak Susan yang mau datang ke tempat ini Tuhan. Berkati Kak Susan supaya datang tepat waktunya. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan, amin. Away the dawn, for heaven is here, and all the angels sing. A child divine, the crown of the ages, come worship the newborn King. So lift the song and fill the streets with praise. Oh, celebrate our Savior on this joyful day. Come join the angels singing of His glory. This is Jesus, Emmanuel our Lord. He is with us. Give praise forevermore. We will adore Him. With heaven in our sights of the morning, we are found in His shining light. The Christ foretold by prophets of old has come to dwell with us. The young, the old will tell of this hope and sing of His endless love. The hope of all the world is here to stay. The Son of God has come to make a way for us. Let all the earth rejoice in awe and wonder. This is Jesus, Emmanuel our Lord. He is with us. Give praise forevermore. We will adore Him. With heaven in our sights of the morning,
newborn King. This is Jesus, Emmanuel our Lord. He is with us. Give praise forevermore. You adore Him. With heaven in our sight, start the morning. We are found in His shining light. We are found in His shining light. We are found in His shining light. Kado Natal yang terbaik kami mau persembahkan buat Tuhan Yesus. Nyanyian pujian kami yang terbaik. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holiday swell, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holiday swell, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. I love you, Jesus. Ayo adik-adik, kita ambil Alkitab dan catatan kita. Lalu kita duduk yang manis, persiapkan hati, telinga, dan pikiran kita. Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yeay, Kak Susan sudah datang. Tentu dong Yuna, kakak pasti datang. Karena kakak sudah berjanji dengan Kak Durman. Terima kasih Kak Susan. Hari ini kita mau belajar tentang apa, Kak? Adik-adik di rumah dan Yuna, hari ini kita mau belajar kepada siapa kita boleh berharap. Betul sekali nih Kak Durman. Nah, Yuna dan adik-adik yang di rumah, hari ini kita punya video yang bercerita tentang dua orang nih Kak Durman yang berharap tentang sesuatu yang terjadinya itu lama sekali. Nah, kalau gitu, ayo kita lihat bareng-bareng videonya. Beratus-ratus tahun lamanya, Allah menjanjikan bangsa Israel seorang penyelamat dan seorang raja. Allah bilang bahwa sang penyelamat akan datang sebagai seorang bayi yang merupakan anak Allah yang tunggal. Orang-orang menunggu kedatangannya dengan waktu yang sangat lama untuk sang penyelamat datang. Banyak orang menunggu seumur hidup mereka. Adik-adik, ketika Yesus akhirnya lahir, ada seorang laki-laki tinggal di Yerusalem bernama Simeon. Simeon sangat senang dengan berita kedatangan sang penyelamat yang dijanjikan Allah. Karena Simeon sangat mencintai dan mengikuti Allah dengan segenap hatinya. Bahkan dia berbicara dengan Allah melalui Roh Kudus.
Saat ini, siapapun yang mengikuti Yesus dapat berbicara dengan Roh Kudus kapan saja. Tapi sebelum Yesus lahir, Roh Kudus hanya berbicara kepada beberapa orang saja, salah satunya kepada Simeon. Salah satu hal yang diberitahukan oleh Roh Kudus kepada Simeon adalah tentang seorang bayi raja akan lahir saat Simeon masih hidup. Karena Allah telah menjanjikan seorang penyelamat selama ratusan tahun, jadi ini adalah hal yang sangat penting dan besar. Simeon benar akan bertemu dengan Sang Juru Selamat, tapi dia tidak tahu kapan bisa bertemu. Di malam kelahiran Yesus, seorang malaikat muncul di hadapan para gembala dan mengumumkan kelahiran Yesus. Para gembala bersemangat dan berlari-lari memberitahu semua orang tentang berita itu. Adik-adik harus ingat kalau pada saat itu belum ada telepon ataupun internet. Jadi tidak semua tahu bahwa Yesus telah lahir, termasuk Simeon. Tidak lama setelah kelahiran Yesus, Roh Kudus menggerakkan hati Simeon untuk pergi ke bait Allah. Simeon tidak tahu alasannya, tapi dia tetap menurut. Ketika Simeon sedang duduk di depan bait Allah, ada Maria dan Yusuf datang membawa bayi Yesus ke bait Allah. Mereka ingin menyerahkan anak mereka kepada Allah. Begitu Simeon melihat Maria dan Yusuf bersama bayi Yesus, dia langsung tahu siapa Yesus itu. Kita tidak tahu bagaimana Simeon bisa langsung tahu bahwa itu Yesus. Lalu Simeon mengambil Yesus dan memangkunya sambil berkata, "Tuhan Allah, Engkau adalah Raja segala raja. Biarkan hambamu ini dapat mati dengan damai karena Engkau sudah menepati janjimu kepadaku. Dengan mataku sendiri aku sudah melihat segala yang Kau perbuat untuk menyelamatkan umatmu." Adik-adik, Simeon semakin tua. Bertemu dengan Yesus adalah salah satu hal yang dia inginkan sepanjang hidupnya. Sekarang Sang Juru Selamat sudah ada dan Simeon siap untuk mati dengan damai. Di hari yang sama di bait Allah, ada juga orang lainnya, namanya Hana. Selama bertahun-tahun, Hana selalu datang ke bait Allah baik pagi maupun malam untuk menyembah Tuhan sambil berdoa dan berpuasa. Hana juga berbicara dengan Tuhan melalui Roh Kudus seperti Simeon. Alkitab tidak memberitahukan berapa lama Hana berada di bait Allah, tapi saat itu Hana berusia 84 tahun. Dia mengetahui tentang Tuhan, dan sama seperti Simeon, Hana juga menunggu seorang raja yang dijanjikan oleh Tuhan. Di waktu yang sama, Hana juga datang ke bait Allah seperti Simeon ketika berbicara dengan Maria dan Yusuf. Hana pun langsung memuji Allah. Seorang raja akhirnya telah datang, sama seperti yang Allah telah janjikan. Ketika Simeon dan Hana bertemu Yesus, mereka berdua sangat amat bersukacita. Alkitab mengatakan bahwa iman adalah meyakinkan akan apa yang kita harapkan. Iman adalah kepastian apa yang tidak kita lihat. Simeon dan Hana yakin bahwa Allah telah berjanji untuk mengirim seorang penyelamat. Mereka yakin bahwa Sang Juru Selamat akan datang. Dan ketika melihat Yesus, mereka yakin bahwa Sang Juru Selamat telah tiba. Itu semua karena mereka mempunyai iman bahwa Allah akan menepati janjinya. Itulah kisah Hana dan Simeon. Hana dan Simeon berharap kepada siapa ya kira-kira Kak Susan? Siapa ya Kak Durman? Kepada Tuhan, Kak. Betul sekali Yuna. Hana dan Simeon tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Dan Hana, Simeon percaya bahwa Tuhan baik dan dia tidak pernah berbohong. Betul kan Kak Susan? Betul banget Kak Durman. Kak Susan. Ada yang manggil Kak Durman. Sebentar ya Yuna. Apakah boleh kita berharap pada orang lain? Pastinya kita masih akan berharap kepada keluarga kita, teman-teman kita, guru kita. Tapi hanya Tuhan yang tidak mungkin ingkar janji. Nah, apa yang Dia janjikan dalam firman-Nya pasti Dia tepati. Yuna, Kak Durman, lihat nih, Papa dan Mama kamu sudah membelikan kue ini untuk kita. Yeay! Wah, terima kasih Papa Mama. Dan terima kasih Tuhan. Aku sudah berharap dari tadi dan aku mendapat kue kesukaanku. Nah, Yuna harus berharap kepada Tuhan seperti itu juga. Papa, Mama, teman-teman baik sama kita, semua masih punya keterbatasan. Nah, belum tentu mereka loh selalu bisa menepati janji mereka loh. Benar Kak Susan? Benar Kak Durman. Tetapi nih adik-adik, Tuhan kita maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti menepati janjinya buat kita. Amin Kak. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini.
Dan sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan yang tertulis di dalam Mazmur 130 ayat 5a. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Nah adik-adik, yuk segera kita persiapkan peralatan kita, baik itu gunting maupun lem. Karena sebentar lagi kita akan bersama-sama beraktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas kecil, corrugated board, pola bintang, double tip, origami warna hijau, cutter, pensil, penggaris, tali rami, lem fork, gunting, kancing. Olesi pola bintang menggunakan lem. Lalu origami warna hijau kita lemkan ke pola bintang tadi. Setelah itu kita mau gunting sesuai dengan polanya. Gunting origaminya ya. Nah adik-adik, jadinya seperti ini ya. Tuh, jadi tebal bintangnya. Nah bintangnya ini kasih double tip di sini. Kita buka ya. Nah ini ditempelkan di corrugatednya seperti ini. Nah ini nanti minta tolong papi atau mami untuk potongnya tuh kira-kira lebihkan sekitar 1 cm lah. Jadi seperti ini ya. Tuh potongnya di sini. Kira-kira seperti ini ya adik-adik ya. Jadinya nanti kalau sudah digunting kita lepasin dulu. Ini kita kasih lem di pinggirnya. Kalau sudah kita balik, kita lem lagi seperti semula. Diamkan sampai lemnya kering. Minta bantuan papi mami untuk melubangi bagian atas di satu sudut dari bintang ini ya. Adik-adik lem kancing satu persatu sebagai hiasan. Jika sudah, kita mau masukkan tali raminya ke dalam lubang yang sudah kita buat tadi. Nah kalau sudah, kita mau ikat talinya ya. Nah, sudah cukup kuat. Nah, selesai aktivitas kita ini bisa dipasang sebagai hiasan di pohon Natal kalian. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini, kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papa Mama, minggu ini kita belajar kalau kita bisa terus berharap kepada Tuhan karena Dia mengasihi kita. Dia tak pernah ingkar janji dan Dia sanggup menepati janji-janjinya. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Waktunya kita untuk memberi. Nah adik-adik, di layar televisi adik-adik atau di layar handphone adik-adik ada QR Code. Boleh minta tolong sama Papa Mama untuk scan QR Code tersebut untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sekarang kita sudah selesai ibadah dan sekarang kita mau memberi persembahan. Berkati Tuhan, memberi persembahan ini lancar. Berkati semuanya, berkati yang orang yang ada di GB Bu Indah sehat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang mulia. Amin. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the place, and the mountains in reply.
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menjaga dan memberkati kami sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Kami mau belajar untuk berani melakukan apa yang benar di mata-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa semoga virus COVID tidak berkuasa lagi untuk mengganggu kami ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk para pemimpin gereja kami. Maniko, juga Pastor Samuel Gunawan, beserta keluarganya, biar Kau yang menjaga dan memberkati pelayanan mereka. Semoga Kau juga selalu melindungi semua kakak-kakak sekolah minggu kami dan kakak-kakak di multimedia dalam tugas mereka, baik di ibadah online maupun ibadah offline. Berikan kesehatan yang baik untuk mereka ya Tuhan. Kami mau mendoakan keluarga kami, juga teman-teman kami, biar Kau yang jaga dan memberkati mereka. Hanya di dalam nama-Mu kami naikkan doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan. Biarlah sukacita, damai sejahtera yang senantiasa melingkupi adik-adik. Biarlah Tuhan Yesus yang menyertai adik-adik sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Dan firman Tuhan yang tadi mengingatkan kita bahwa kita harus berharap kepada Tuhan, karena Tuhan akan menepati janji-janjinya. Betul sekali Kak Susan. Nah adik-adik, tidak terasa ya, tapi adik-adik tidak usah bersedih nih Kak Susan. Iya Kak Durman. Karena minggu depan kita akan ketemu lagi. Happy Sunday, God bless you. Bye-bye. Bye-bye.